Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda dengan nomor NIM 24122005. Baik, di sini saya akan mengerjakan satu soal, yaitu dengan menggunakan metode simplex. Di mana soalnya, tentukan solusi optimal masalah program linear berikut. Maksimum Z sama dengan 4x1 ditambah 5x2. Fungsi kendalanya x1 ditambah 2x2 kurang dari 10. 6x1 ditambah 6x2 kurang dari 36. X1 dikali x2 lebih dari 0. Nah, sebelum menyelesaikan soal ini, terlebih dahulu kita akan mencari bentukan limitnya, yaitu x1 ditambah 2x2 ditambah x3 sama dengan 10. Kenapa di sini ada x3? Karena x3 ini merupakan suatu variabel pengikat. Lanjut kedua, 6x1 ditambah 6x2 ditambah x4 sama dengan 36. Kenapa juga ada di sini x4? Karena ini variabel pengikat sebelumnya. Yang pertama itu ada x3, terus yang kedua ada x4 variabel pengikatnya. Nah, ketika z ini dipindahkan ke kiri, fungsi z ini dipindahkan ke kiri, maka tandanya akan berubah menjadi negatif, yaitu z dikurang 4x1 dikurang 5x2 dikurang 0x3 dikurang 0x4 sama dengan 0. Nah, setelah kita dapat bentukan limitnya ini, lanjut kita pada ke tabel 1. Bagaimana mengisi nilai tabel 1? Yaitu dengan cara mengisi nilai kanonik tadi ke dalam tabel berikut ini. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan mencari kolom kunci. Nah, mencari kolom kunci ini dengan mencari nilai negatif terkecil yang ada dalam tabel ini. Di mana nilai terkecilnya itu yaitu ada min 5. Nah, setelah kita dapat, kita akan mencari setelah itu kita mencari elemen kunci. Elemen kunci itu ditambah dengan RHS. Nah, lihat pada B1. RHS-nya 10 dan elemen kuncinya 2. Jadi 10 bagi 2 sama dengan 5. Begitu juga seterusnya B2. RHS-nya itu 36 dibagi dengan 6 sama dengan 6. Nah, untuk mencari elemen kuncinya, kita lihat pada nilai rasio. Kita lihat nilai rasio ini, yaitu nilai positif terkecil yang ada pada rasio, yaitu nilai positifnya itu 5, sehingga kita ketemukan itu elemen kuncinya yaitu 2. Nah, berarti kita peroleh elemen kuncinya ini yaitu 2. Nah, setelah diperoleh elemen kuncinya 2, maka kita akan menulis rumusnya, yaitu B1 aksen sama dengan B1 dikali dengan 1/2. Terus kedua, B2 aksen sama dengan B2 dikurang dengan 6 dikali B1 aksen. Lanjut, B0 aksen ditambah 5 dikali B1 aksen. Nah, setelah kita dapat rumus sebelumnya tadi, lanjut kita mengerjakannya, yaitu dengan menggunakan rumus Clifford yang tadi, yaitu B1 sama dengan 0, 1, 2, 1, 0, 10. Di mana hasilnya 0 ini, 0, 1, 2, 1, 0, 10 ini kita lihat pada tabel baris pertama tadi. Begitu juga seterusnya B1, B2 aksen dengan B0. Nah, pertama itu B1 yaitu 0 dikali dengan 1/2, hasilnya 0. 1 dikali dengan 1/2, hasilnya 1/2. 2 dikali dengan 1/2, hasilnya 1. 1 dikali dengan 1/2, hasilnya 1/2. 0 dikali dengan 1/2, hasilnya 0. 10 dikali dengan 1/2, hasilnya 5. Nah, lanjut pada B2 aksen, yaitu 0, 6, 6, 0, 1, 3, 6. Maka hasilnya ini 0, 3, 0, min 3, 1, 6. Begitu juga seterusnya ini B0, itu ada 1, min 4, min 5, 0, 0, 0. Begini juga cara mengerjakan sesuai rumus yang ada pada pivot tadi. Nah, setelah itu kita lanjut kepada tabel 2. Nah, kita lanjut kepada tabel 2. Ini karena masih ada nilai negatifnya, berarti kita masih lanjut kepada tabel 2. Apabila pada barisan ini, tabel ini sudah tidak mempunyai nilai negatifnya, maka akan berhenti di situ. Karena di tabel 2 masih mempunyai nilai negatifnya pada X1-nya ini, maka kita lanjut. Nah, ini
pasti ada nilai negatifnya. Kita temukan elemen kuncinya yaitu 3. Jadi elemen kuncinya adalah 3. Lanjut kita akan mengerjakan rumus Clifford-nya. Di mana rumus Clifford-nya itu yaitu ada B2 aksen-aksen ditambah dengan sama dengan B2 dikali dengan 1/3. Terus B1 aksen-aksen sama dengan B1 dikurang dengan 1/2 dikali dengan B2 aksen-aksen. B0 aksen-aksen sama dengan B0 ditambah 3/2 dikali dengan B2 aksen. Selanjutnya kita akan mengerjakan rumus Clifford ini dengan menggunakan pada pengerjaan yang pertama tadi. Lanjut kita akan mengerjakan rumus Clifford tadi pada tabel kedua, yaitu B2 aksen-aksen sama dengan 0, 3, 0, min 3, 1, 6. Jadi hasilnya sama dengan 0 dikali dengan 1/3 hasilnya 0, 3 dikali dengan 1/3 hasilnya 1, 0 dikali dengan 1/3 hasilnya 0, min 3 dikali dengan 1/3 hasilnya 1, 1 dikali dengan 1/3 hasilnya 1/3, 6 dikali dengan 1/3 sama dengan 2. Lanjut pada rumus Clifford yang kedua, yaitu B1 aksen-aksen sama dengan 0, 1/2, 1, 1/2, 0, 5 sama dengan 0 dikali dengan 1/2 dikali 0 hasilnya 0, 1/2 dikurang dengan 1/2 dikali dengan 1 hasilnya 0, 1 dikurang 1/2 dikalikan 0 sama dengan 1, 1/2 dikurang dengan 1/2 dikali dengan negatif 1 sama dengan 1, 0 dikurang dengan 1/2 dikali dengan 1/3 sama dengan negatif 1/6, 5 dikurang 1/2 dikali 2 sama dengan 4. Lanjut pada B0 aksen-aksen, yaitu 1 min 3/2, 0, 5/2, 0, 2/25 sama dengan 1 ditambah dengan 1/2 dikalikan dengan 0 hasilnya 1, min 3/2 ditambah dengan min 3/2 dikalikan dengan 0 hasilnya 0, 1 ditambah 3/2 dikalikan dengan 0 hasilnya 0, 5/2 ditambah dengan 3 dikalikan dengan min 1 sama dengan 1, 0 tambah 3/2 dikali dengan 1/3 hasilnya 1/2, 25 ditambah dengan 3/2 dikali 2 hasilnya 28. Lanjut kita akan mengerjakan pada tabel ketiga. Lanjut pada tabel ketiga. Nah, tabel ketiga ini kan sudah tidak, nilai kolom kuncinya sudah tidak ada nilai negatifnya, maka berhentilah di tabel 3 ini. Nah, setelah itu kita mensubstitusikan, yaitu maksimum Z sama dengan 4x1 ditambah 5x2. Dari mana ini 4x1 ditambah dengan 5x2? Yaitu dari soal tersebut tadi. Nah, setelah itu kita substitusikan 4 dikali dengan 2 ditambah dengan 5 dikali dengan 4. Dari mana ini x1 dan x2 yaitu hasil dari nilai RHS pada tabel ketiga. Nah, 4 dikali 2 hasilnya 8, 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi 8 ditambah dengan 20 hasilnya 28. Nah, itulah penyelesaian materi soal dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.